Berawal dari postingan dari grup Himputek soal gimana anak-anak sekolah sekarang gak ngerti cara ngoperasin komputer. Bahkan pengoperasian dasarnya aja nggak bisa. Sampai sempat juga dibahas sama Om Ray di channel Ray Restu Fauzi beberapa waktu lalu. Kalau kalian tertarik, kalian bisa tonton full pembahasannya di channel Om Ray. Jadi di sini aku cuma sekedar mengulas sedikit soal topik ini. Kenapa anak-anak sekarang pada nggak ngerti komputer? Apa sebenarnya alasan yang melatar belakangi fenomena ini? Apakah mereka emang nggak diajarin di sekolah? Atau masalah ada di gurunya sendiri? Mari kita kupas tuntas. Pertama, aku mau cerita dulu soal pengalaman pendidikan komputerku selama di sekolah menengah. Ya, pendidikan komputer di daerahku baru diajarin pas masuk sekolah menengah. Dan waktu itu banyak banget yang diajarin. Bahkan ke sejarah komputer, jaringan, software, dan segala macam diajarin. Yang ujung-ujungnya nggak ada satupun yang ingat materi itu besoknya. Cuma yang dipraktikin langsung cuma ngetik Word, PPT atau Excel malah nggak disinggung. Ya, aku masih memaklumi lah. Soalnya guru yang ngajar emang nggak punya kompetensi di bidang komputer. Kayak sekedar nyari guru yang bisa ngetik terus dikasih tugas ngajar mata pelajaran TIK. Masuk di SMA, itu pertama kali kita diajarin pakai Excel sampai bikin program aplikasi sederhana. Ya soalnya gurunya emang ngerti teknologi. Dulu aku termasuk orang yang gaptek. Tiap ada sesuatu yang aku salah input dan gak ngerti cara ngebenerinnya, aku selalu nanya guru. Tapi berkat itu juga aku makin ngerti cara ngoperasin komputer. Ditambah aku bukan anak warnet. Ya walau emang orang warnet gak ada yang kepikiran buat ngetik Word atau input Excel. Pasti pada main game. Oh my god, bro. Nah, masalah sekarang ini adalah soal gimana anak-anak sama sekali nggak ngerti cara ngejalanin program komputer sederhana. Bahkan ada yang nggak ngerti cara pakai mouse dan cara matiin komputer. Tapi ya, kalau emang baru belajar, aku nggak kaget sih. Nggak semua keluarga punya komputer atau minimal laptop di rumahnya. Jadi, aku bisa nyimpulin beberapa alasan yang melatar belakangi fenomena gaptek ini. Khususnya yang menyerang Gen Alpha dan Gen Z. Pertama, salah satu penyebab yang jelas adalah akses terbatas terhadap komputer itu sendiri. Banyak anak-anak dari Gen Alpha, terutama yang tumbuhnya di lingkungan pedesaan dengan keterbatasan ekonomi, mungkin cuma dapat kesempatan pakai komputer di sekolah. Di rumah, akses mereka ke perangkat digital mungkin aja terbatas. Cuma sebatas smartphone atau tablet yang aksesnya lebih mudah karena biayanya juga lebih rendah dan lebih umum dipakai. Akses ke komputer desktop atau laptop yang lebih kompleks jarang tersedia, yang bikin mereka kurang familiar sama perangkat komputer. Kedua, Gen Alpha itu tumbuh dalam era digital di mana smartphone adalah alat utama komunikasi, bermain, bahkan belajar. Smartphone punya antarmuka sederhana atau istilahnya intuitif, yang bikin pengoperasian aplikasinya jadi lebih gampang. Dominan pakai smartphone ini yang bikin mereka kurang ngerti pas dihadapin sama perangkat yang lebih kompleks kayak komputer. Padahal komputer ini lebih memungkinkan buat ngoperasin sistem atau software yang pada dasarnya belum bisa dijalanin di HP. Ketergantungan smartphone ini yang nimbulin kebiasaan yang bikin mereka lebih terbiasa sama navigasi yang basisnya touchscreen dan aplikasi yang secara otomatis meminimalisir interaksi user ke sistem yang lebih dalam. Ujung-ujungnya ya ini yang mempersempit ruang mereka buat belajar atau mengeksplorasi keterampilan komputer yang lebih kompleks. Lalu ketiga, faktor lain yang signifikan adalah pendekatan pendidikan di sekolah. Beberapa guru mungkin mengasumsikan kalau anak-anak udah punya kemampuan dasar pengoperasian komputer karena mereka sering pakai HP atau tablet. Akibatnya pelajaran komputer jadi berfokus ke pengenalan aplikasi atau keterampilan yang lebih tinggi tanpa ngasih dasar yang kuat soal cara kerja komputer, kayak manajemen file, cara pakai shortcut Word, atau bahkan cara memahami sistem operasi yang basic. Kurangnya pendidikan yang mendasar ini yang bikin anak-anak Gen Alpha atau Gen Z nggak dapat fondasi yang kuat di bidang ini, terutama kalau konteksnya skill komputer itu masih punya peran besar dalam ilmu pengetahuan, kerjaan, apalagi kemajuan teknologi. Ya, aku rasa tiga itu udah lumayan menggambarkan penyebab dasar minimnya keterampilan komputer anak-anak sekarang. Dari keterbatasan akses sampai otomatisasi yang bikin semua proses-proses kompleks di komputer
dibikin sederhana ke dalam perangkat yang lebih efisien. So, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, dan salam Wibu.